semuanya, hari ini kita akan membahas tentang gereja di tengah kemajemukan masyarakat. Manusia tidak bisa menolak kenyataan bahwa kehidupannya penuh dengan berbagai macam perbedaan. Dalam kehidupan keluarga saja, kita punya banyak sekali perbedaan. Perbedaan sendiri adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan kita semua secara majemuk, seperti yang ada dalam Kejadian 1 ayat 26-31. Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk, terdiri dari 1.340 suku bangsa, 6 agama, dan berbagai ragam budaya. Untuk perbedaan inilah kita harus memahami sikap apa yang harus kita kembangkan sehingga kita bisa hidup berdampingan di negara ini. Yang pertama ada sikap inklusif, yaitu sikap yang menganggap agama lain berasal dari agamanya. Yang kedua sikap eksklusif, menganggap dirinya yang paling benar, agamanya atau budaya yang paling baik. Dan yang ketiga adalah sikap toleransi, sikap menghargai dan menghormati agama atau kebudayaan yang lain. Dan tentu yang harus dikembangkan adalah sikap toleransi. Menurut Frans Magnus Suseno, ada cara lain untuk menghindari konflik. Yang pertama, stop bahasa hasutan, tidak perlu memprovokasi untuk menghina perbedaan. Yang kedua, kalaupun ada yang memprovokasi, kita perlu mengendalikan diri. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita harus mau membangun komunikasi satu dengan yang lain. Ada sebuah kalimat yang berkata, beragamalah sebagai bangsa Indonesia. Hal ini berarti kita punya dua identitas, yaitu sebagai agama Kristen dan sebagai bangsa Indonesia. Dalam agama Kristen kita menyadari dengan sungguh bahwa jalan keselamatan kita hanyalah Tuhan Yesus, tapi di luar pagar kekristenan kita harus mampu menghargai dan menghormati kepercayaan agama yang lain sebagai bangsa Indonesia. Tuhan Yesus sendiri mencontohkan bagaimana Tuhan Yesus menghargai perbedaan. Tuhan Yesus tidak pernah mendiskriminasi. Ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria, dia sangat menghargai keberadaan perempuan tersebut. Even itu adalah perempuan dan berasal dari suku Samaria yang biasa didiskriminasi oleh orang Yahudi. Contoh berikutnya, Tuhan Yesus menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan oleh Nikodemus. Pada saat itu Nikodemus bertanya tentang apa itu hidup baru. Dia memiliki perbedaan pandangan seperti yang ada dalam kitab Yohanes. Tapi Tuhan Yesus dengan sabar menghargai perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Nikodemus dan menjelaskan dengan sabar apa konsep hidup baru. Lalu, yang terakhir, Tuhan Yesus memilih para murid tanpa memandang latar belakang. Ini cukup jelas sebagai contoh Tuhan Yesus tidak pernah mendiskriminasi. Even Matius juga mengucukai Tuhan Yesus panggil untuk menjadi pengikutnya. Maka pada akhirnya, hanya satu semangat yang perlu kita kembangkan dalam hidup bersama, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih cukup jelas untuk kita semua, bahwa dalam perbedaan, dalam berdampingan dengan kemajemukan, kita harus mengembangkan sikap mengasihi agar kita bisa